selamat bertemu kembali di Ngosik Ngobrol Asik Karo Recis kali volume yang keempat. Kali ini kita collab lagi nih sama tim pastoral. Halo Pak Anwar. Halo, Selamat siang. Selamat siang, Mbak Gimana Tina. kabarnya Pak Anwar? Puji Tuhan, kabar baik, Puji sehat. Tuhan. Nah, kali ini kita kan udah masuk di masa Prapaskah nih teman-teman. Kita bakalan ngobrol asik tentang masa Prapaskah. Bahkan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang masih ada di kepala nih. Kok bisa ya masa Prapaskah itu kenapa harus ada pantang dan puasa? Kenapa pada saat Prapaskah itu pas Rabu Abu kita dikasih abu di dahi? Nah, bakalan terjawab nih karena Pak Anwar yang akan jelasin nih teman-teman gitu. Pak Anwar kalau boleh tahu nih Rabu Abu itu sejarahnya gimana sih Pak? Baik, Mbak Tias. Masa Prapaskah itu kan diawali dengan Rabu Abu. Iya. Nah, disitulah kita mengalami masa di mana kita dengan penuh syukur dan penuh rahmat boleh mengalami masa ini untuk mempersiapkan hati kita yang nantinya dalam perayaan puncak misteri keselamatan Tuhan, yaitu misteri Paskah. Nah, ketika kita mempersiapkan diri, hal yang utama dalam persiapan itu adalah bagaimana kita membangun sikap tobat. Lalu dalam sikap tobat ini kita ditandai dengan menerima abu yang didahi kita pada hari Rabu Abu. Oh gitu Pak. Nah itu mungkin kalau di dalam sejarah di dalam Alkitab nih, itu ada nggak sih Pak sejarahnya itu? Iya, sejarahnya memang abu itu adalah simbol pertobatan ya. Iya. Karena bahkan berabad-abad sebelum Kristus lahir, itu abu itu memang sudah dijadikan sebagai tanda pertobatan. Misalnya kita lihat dari kitab Nabi Yunus, bagaimana ketika Nabi Yunus menubuatkan kota Niniwe, lalu Raja Niniwe itu turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya dan diselubungkannya kain kabung, lalu ia duduk di abu. Nah itu dalam kitab ini, Nabi Yunus bab 3 ayat 6. Begitu. Jadi Raja Niniwe itu betul-betul merasa berdosa dan mau bertobat, dan sebagai tanda dia duduk di atas abu. Nah ini sejarahnya bahwa ini sudah dipakai sudah lama, sehingga sekarang kita menjalani juga bahwa abu itu adalah simbol pertobatan. Oh gitu. Waduh Pak, saya jadi inget nih sama salah satu kisah di Alkitab. Iya. Baru aja pas Pak Anwar bilang tentang Niniwe ya Pak ya. Iya. Dulu pada saat Raja Daud ingin memperistri Batsheba, itu kan dia sempat menyingkirkan Uria, ya toh Pak. Terus habis itu Batsheba hamil karena Daud. Setelah itu ternyata anaknya mati. Daud diingatkan oleh Nabi Nathan, dia merasa berdosa dan akhirnya dia juga duduk di atas abu juga. Dia menaburkan abu di atas kepala. Nah, itu berarti udah lama banget dong Pak. Maksudnya adat memberikan abu gitu sebagai tanda pertobatan itu berarti udah lama banget dong Pak. Betul, ini kan sudah menjadi sebuah tradisi yang jauh sekali. Sudah dilakukan oleh yang misalkan tadi kisah pada zaman Nabi Yunus itu, atau juga Raja Daud. Bahwa abu itu memang adalah simbol pertobatan. Oh gitu. Jadi udah tahu kan teman-teman arti dari abu, kenapa kok dikasih di kepala gitu, kenapa kok dikasih tanda salib di kepala, pasti teman-teman kan udah pada terjawab nih. Nah oke Pak, kita masuk di dalam konsep Prapaskah ini. Nah kalau sebenarnya konsep dari Prapaskah sendiri itu gimana sih Pak, dan seharusnya kita sebagai rekan-rekan muda nih menyikapi konsep Prapaskah itu harus seperti apa, kita menyikapinya harus bagaimana gitu. Iya, masa Prapaskah itu mempunyai dua tugas ganda. Yang pertama, mempersiapkan para katakumen. Para katakumen itu calon baptis, di mana mereka didaftarkan, diberikan pengajaran, lalu dipersiapkan untuk menerima sakramen inisiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan kaum beriman kita ini, yang sudah dibaptis untuk merayakan misteri Paskah nanti secara lebih rajin untuk mendengarkan kitab suci, hidup doa yang semakin
semakin kuat ya. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita baca kitab suci. Nah, ini dipersiapkan sehingga nantinya kita merayakannya pada puncaknya itu tadi. Misteri keselamatan Tuhan kepada manusia yang terjadi dalam Yesus Kristus. Jadi tambah pencerahan lagi kan teman-teman. Nah persiapannya ini perlu dengan sikap tobat. Oh gitu. Jadi nggak cuma persiapan aja, tapi hati kita juga harus dipersiapkan dong, Pak. Betul. Oke. Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan selama masa Prapaskah ini. Pertama, kita mengolah rohani kita. Jadi mengolah rohani itu seperti tadi saya katakan, kita setiap hari berdoa, kita mulai berdevosi, bahkan dalam masa Prapaskah kan kita jalan salib, seperti itu. Dan mengikuti perayaan Ekaristi. Oke, gitu. Itu olah rohani kerohanian. Rohani kita. Pak Anwar. Ya. Dalam mempersiapkan Paskah itu kita harus menyikapinya bagaimana, Pak? Sebagai rekan-rekan muda gitu. Ya. Dalam mempersiapkan masa Prapaskah ini dan kita menjalaninya sebagai persiapan yang nanti kita merayakannya pada puncak perayaan Paskah. Memang yang utama itu adalah sikap tobat sekali lagi yang perlu kita bangun. Nah, bentuk sikap tobat ini kita dihantar juga dalam kegiatan yang disebut aksi puasa pembangunan atau APP yang sering dibilang. Nah, dalam APP ini adalah sebuah aksi pertobatan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mengolah kerohanian kita. Mengolah kerohanian itu dalam arti selama masa Prapaskah ini kita tekun dalam doa, baca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi, dan melakukan devosi-devosi seperti jalan salib. Lalu yang kedua, mengolah jiwa. Nah, mengolah jiwa ini artinya kita semakin berpikir positif. Positif itu artinya kita tidak mudah punya persepsi pandangan yang negatif tentang orang lain atau sesuatu hal atau sebuah peristiwa. Lalu kita juga semakin membangun sikap memaafkan. Kita sabar. Ya, itulah pikiran-pikiran positif seperti itu. Bahkan juga kita mudah memberi. Ya, kita mudah terlibat. Ya, ketika ada orang lain butuh bantuan, kita aktif memberikan diri. Ada yang bisa saya bantu, gitu. Nah, itu mengolah kejiwaan kita. Dan yang ketiga, nah ini yang penting, Mbak Tias. Mbak Tias pasti mungkin merasa berat ini melakukan, yaitu mati raga. Nah, ini. Mati raga itu kita berpantang kecil, lalu berpantang dan berpuasa. Nah, mati raga ini penting. Karena dengan mati raga ini kita akan semakin merasakan bagaimana diri kita, hati kita dipersiapkan betul-betul untuk nanti merayakan puncak Paskah itu. Oh gitu, Pak Anwar. Nah, ini ngomong-ngomong masalah puasa dan pantang. Nah, apakah puasa yang kita lakukan ini sama dengan yang saudara sepupu kita yang dilakukan gitu? Apakah sama, Pak? Apakah mungkin ada perbedaannya dikit gitu mungkin? Gimana, Pak? Puasa dan pantang kita ini bukan sekedar menahan haus dan lapar. Ya. Itu bukan pertama-tama. Ya, ini puasa dan pantang ini sebenarnya mau mengajak kita untuk lebih dalam melihat diri kita. Melihat kedosaan kita, melihat kerapuan kita sebagai manusia, di mana kita menyadari bahwa dengan berpuasa ini saya disadarkan bahwa pengalaman inilah yang menuntun saya untuk semakin dekat kepada Tuhan. Maka pertama-tama kita menyadari juga adalah kedosaan itu, ya kita harus bangun dalam sikap tobat. Jadi ini bukan soal menahan lapar dan haus, ya. Misalkan karena nanti puasa kita itu, pantang kita ya, atau aksi pertobatan itu tidak hanya kita wujudkan secara pribadi dan batin, tapi itu harus kita ungkapkan secara lahiriah dan sosial. Nah, ini penting, gitu, Mbak Tias. Lahiriah dan sosial itu maksudnya ketika kita misalkan puasa, ya, puasa itu kan hanya makan 1 kali sehari. Ya, aturannya pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, tapi bisa kita menambahkan setiap hari Jumat, atau mungkin ada yang menganggap ini bisa lebih tinggi lagi, ya silakan diserahkan kepada pribadi-pribadi. Tetapi
yang utama itu adalah Rabu Abu dan Jumat Agung nanti. Nah di sini ketika kita hanya makan satu kali dalam sehari. Nah yang biasanya kita makan 2 kali ini, dana atau biaya makan 2 hari ini kita masukkan dalam kotak APP. Nah ini yang disebut aksi puasa pembangunan. Jadi ini kita memberikan biaya untuk makan kita ini untuk nanti saudara-saudara kita yang berkekurangan atau untuk kegiatan-kegiatan karitas lainnya. Jadi ini juga flashback lagi nih teman-teman ke ngosik yang kedua ya Pak ya, tentang Valentine kemarin kan disinggung sama Pak Anwar tentang karitas kan. Nah itu disinggung lagi di podcast kali ini gitu. Ya, betul sekali. Jadi bukan hanya tentang rutinitas ya Pak. Jadi setiap ini, oke, hari Rabu sama hari Jumat aku puasa, aku pantang. Tapi kalau misalnya kita puasa menahan lapar dan haus, tapi kita masih iri, masih pikirannya masih negatif, berarti itu sama aja dong Pak. Ya, jadi puasa juga bukan sekedar saya menahan lapar, hanya makan 1 kali, tapi bagaimana kita juga puasa untuk berkata-kata yang tidak baik misalnya, atau mungkin kita mudah marah, bagaimana kita, jadi tidak hanya bicara soal makanan juga ini, tapi bagaimana perilaku kita, perkataan kita itu tidak menyakiti orang lain. Oke, gimana teman-teman? Sudah tahu kan tentang konsep dari Rabu Abu dan masa Prapaskah nih? Oke teman-teman, jadi kalian sudah pada tahu kan gimana konsep dari masa Prapaskah dan Rabu Abu nih. Nah, closing statement nih Pak. Iya. Monggo. Baik. Panitia APP Keuskupan Agung Semarang itu sangat bagus memilih tema untuk mengajak kita seluruh umat dalam menjalani masa Prapaskah ini. Temanya adalah tinggal dalam Kristus, hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Nah, ini tema yang luar biasa. Kita selalu dekat dengan Kristus, artinya kita tinggal bersama Kristus, baik itu dalam doa-doa yang kita lakukan, baik dalam membaca kitab suci, bagaimana kita mengolah rohani kita. Nah, ketika kita sungguh merasakan bagaimana kita sudah tinggal dalam Kristus, semestinya kita berbuah, Mbak Tias. Nah, kita berbuah ini artinya buahnya nanti kita membawa damai untuk diri kita sendiri pertama-tama, untuk orang lain, sesama, dan juga ciptaan lingkungan. Dengan diri sendiri, kita itu membawa damai dengan diri kita sendiri dengan selalu punya pikiran yang positif. Sabar, penuh kasih. Lalu dengan sesama, kita bagaimana membangun relasi yang baik. Kita bagaimana saling tolong-menolong. Dan juga dengan alam ciptaan lingkungan terutama, bagaimana kita contohnya tidak membuang sampah sembarangan, kita ikut merawat lingkungan. Nah, inilah buah-buah ketika kita sungguh merasakan tinggal dalam Kristus, yaitu kita bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain di sekitar kita, dan juga termasuk alam ciptaan. Wah, keren banget nih closing statement dan pembahasan kita di podcast yang keempat kali ini. Pak Anwar, terima kasih banyak udah berkolaborasi dengan kami di 2 podcast kami, bahkan di podcast yang kali ini, biar teman-teman juga tahu nih makna yang sesungguhnya dari masa Prapaskah seperti apa, bagaimana tentang Rabu Abu dan apa yang ada di dalamnya itu, gitu Pak Anwar. Jadi teman-teman, sama-sama Mbak Tias. Jadi teman-teman, Rabu Abu dan masa Prapaskah itu adalah masa di mana kita menyiapkan hati kita menuju ke Paskah yang sesungguhnya. Jadi ketika kalian melakukan puasa, melakukan pantang, ataupun mungkin melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengolah hati, pikiran, jiwa, raga kita itu, jangan karena disuruh atau karena rutinitas, tapi kita harus melakukannya dari hati. Sampai ketemu di ngosik selanjutnya teman-teman. Salam Servia.